Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas soal FR terbaru terkait dengan soal TIU atau Tes Intelijensi Umum. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Untuk soal nomor 1, nilai rata-rata siswa putra adalah 78 dan nilai rata-rata siswa putri adalah 70. Jika nilai rata-rata siswa dalam kelas adalah 73, maka perbandingan banyaknya siswa putra dengan siswa putri adalah... Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 ini merupakan soal FR tentang rata-rata gabungan teman-teman ya. Jadi kalau ada soal tentang rata-rata gabungan, ada cara cepatnya teman-teman. Perhatikan ya. Yang pertama di sini diketahui ada siswa putra sama siswa putri gitu ya. Di sini putra kita tuliskan PA. PA itu artinya putra ya. Kemudian putri itu kita misalkan di sini PI gitu ya. Kemudian diketahui bahwa nilai rata-rata siswa putra yaitu 78. Kita tulis di sini yaitu 78. Kemudian nilai rata-rata siswa putri yaitu 70. Maka kita tuliskan di sini yaitu 70. Kemudian rata-rata siswa dalam kelas berapa nilainya? Yaitu 73. Maka kita tulis di tengah-tengah sini teman-teman. Nah, jadi cara cepatnya yaitu kita mencari selisihnya. 78 dengan 73 itu selisihnya yaitu 5. Sedangkan 70 dengan 73 selisihnya yaitu 3 teman-teman. Nah, jadi kalau kita diminta untuk mencari perbandingan antara siswa putra dengan siswa putri, tinggal kita tulis aja. Jadi perbandingan putra dibanding putri sama dengan putranya berapa di sini? Yaitu 3. Kita tulis di sini 3 dibanding dengan putrinya berapa di sini? 5. Maka kita tulis di sini 5. Nah, sehingga perbandingan banyaknya siswa putra dengan siswa putri adalah 3 banding 5. Sehingga jawaban soal nomor 1 ini adalah A. Bisa dipahami teman-teman? Oke, untuk meyakinkan teman-teman yang ragu, nah untuk meyakinkan teman-teman, maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara konsep dasar teman-teman ya. Jadi kita coba pakai cara konsep dasar ya. Jadi yang pertama di sini nilai rata-rata siswa putra adalah 78. Maka kita tuliskan yaitu 78 dikali banyaknya siswa putra yaitu PA gitu ya. Ditambah dengan nilai rata-rata siswa putri adalah 70. Maka kita tuliskan di sini 70 dikali dengan banyaknya siswa putri yaitu PI teman-teman. Nah, kemudian dibagi dengan banyaknya siswa. Nah, karena rata-rata gabungan itu rumusnya adalah jumlah data dibagi banyaknya data ya. Maka di sini banyaknya siswa berapa? Yaitu banyaknya siswa putra ditambah dengan banyaknya siswa putri. Nah, kemudian rata-rata gabungannya berapa? Yaitu 73 teman-teman. Maka kita tuliskan di sini 73. Nah, kemudian 73 ini kita buat 73 per 1 ya teman-teman, sama aja. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan silang aja teman-teman. Jadi ini dikali 1 berarti tetap ya kita tulis yaitu 78 PA ditambah dengan 70 PI sama dengan 73 dikali dengan PA plus PI. Berarti 73 dikali PA yaitu 73 PA. Kemudian ditambah dengan 73 kali PI yaitu 73 PI. Oke, selanjutnya 73 PA ini kita pindah ruas ya. Jadinya yaitu 78 PA. Karena pindah ruas maka jadinya negatif 73 PA teman-teman. Nah, kemudian di sini sama dengan 73 PI kita tulis lagi. Kemudian 70 PI ini pindah ruas maka jadinya min 70 PI teman-teman. Oke, setelah itu kita hitung aja 78 PA dikurangi 73 PA yaitu 5 PA sama dengan 73 PI dikurangi 70 PI sama dengan 3 PI. Maka
ini bisa kita dapatkan bahwa PA dibanding dengan PI sama dengan 3:5 teman-teman. Nah, ternyata jawabannya sama ya dengan cara cepat tadi. Jadi ini memang tidak kebalik teman-teman ya. Jadi ingat, kalau ada soal seperti ini bisa diselesaikan dengan cara cepat seperti ini teman-teman. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita ke soal nomor 2. 50 ditambah 25 dikali 4 dikurangi 70, kemudian dibagi akar 8 dikali akar 2 sama dengan. Oke teman-teman, untuk soal seperti ini namanya soal tentang kuantitatif. Jadi kita harus menghitung ya. Jadi yang pertama kita hitung dulu yaitu yang ada di dalam kurung teman-teman. Ya, yang di dalam kurung ini kita beresin dulu, intinya seperti itu ya. Oke, perhatikan di sini yang di dalam kurung ada operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan. Artinya di sini yang didahulukan adalah yang perkalian dulu teman-teman. Kalau sudah kita hitung ya. Jadi di situ 50 kita tulis 50 ditambah perkaliannya kita hitung 25 dikali 4 yaitu 100. Kemudian dikurangi dengan 70. Nah, seperti ini. Kemudian dibagi dengan akar 8. Nah, kita bagi dengan akar 8, lalu dikali dengan akar 2. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, perhatikan sini teman-teman. Jadi, ini kita hitung dulu. 50 ditambah 100, yaitu 150, dikurangi 70 sama dengan 80. Lalu dibagi dengan akar 8, dan dikali di sini akar 2. Nah, kalau sudah di sini akar 8 kita sederhanakan ya teman-teman. Jadi di sini 80 dibagi akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Gitu kan? Kemudian dikali dengan akar 2. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, teman-teman ada yang bingung nggak? Akar 8 jadi 2 akar 2, ada yang bingung nggak? Ini adalah bentuk penyederhanaan teman-teman. Kalau bingung, perhatikan sini ya. Kita rubah bareng-bareng. Jadi akar 8 itu teman-teman sama dengan akar 4 dikali 2 kan? Jadi 8 itu kan sama dengan 4 kali 2 gitu kan? Nah seperti itu. Kalau sudah teman-teman perhatikan, yang bisa diakarkan dikeluarkan aja. Nah jadi di sini 4 bisa diakarin nggak teman-teman? Bisa ya. Akar 4 itu berapa? 2 ya. Kemudian 2 itu bisa diakarin nggak? Nggak bisa kan? Kalau nggak bisa tetap ditaruh di dalam akar. Jadi tetap akar 2. Nah, teman-teman jangan salah bahwa di sini 2 ini didapat dari akar 4 ini loh ya. Ketemunya 2. Paham ya? Jadi akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Udah kita tulis di sini ya. Oke, jadi ini udah nggak ada masalah lagi. Akar 8 itu sama dengan 2 akar 2 ya. Nah, kalau sudah kita sederhanakan, yang bisa dicoret kita coret teman-teman. Jadi akar 2 dengan akar 2 boleh dicoret. Tinggal berapa di sini? 80 dibagi 2. 80 bagi 2 itu sama dengan 40. Sehingga soal nomor 2 ini jawabannya adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Brahma berangkat dari kota A ke kota B. Kumbara berangkat dari kota B ke kota A dengan rute yang sama. Jarak kota A dan kota B adalah 280 km, di mana Brahma dengan kecepatan 33 km per jam dan Kumbara 37 km per jam. Jika keduanya berangkat pada pukul 10:15, maka keduanya akan berpapasan pada pukul. Oke teman-teman, untuk soal nomor 3 ini adalah soal FR tentang wasul dan wapas. Wasul itu apa? Wasul adalah waktu menyusul ya, sedangkan wapas adalah waktu berpapasan. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke soal, teman-teman udah tahu perbedaan antara wasul sama wapas? Oke, mungkin teman-teman yang pernah menonton video di channel OP sebelumnya udah tahu tuh perbedaan antara wasul sama wapas. Nah, perhatikan teman-teman perbedaan antara wasul sama wapas ya. Yang pertama kita bahas terkait dengan wapas atau waktu berpapasan.
rumus cepat waktu berpapasan adalah jarak dibagi dengan jumlah kecepatan, yaitu K1 ditambah K2 gitu ya. Jadi untuk mencari wapas adalah jarak dibagi dengan jumlah kecepatan. Nah, sedangkan wasul, untuk wasul di sini adalah rumus cepatnya yaitu jarak dibagi selisih kecepatan atau kecepatan 2 dikurangi dengan kecepatan 1. Nah, ini adalah rumus cepat untuk mencari waktu menyusul, teman-teman. Nah, jadi perbedaannya untuk wasul itu kecepatannya dikurangi, sedangkan wapas itu kecepatannya dijumlah. Nah, sekarang kita fokus di soal, teman-teman. Di soal ditanyakan adalah keduanya akan berpapasan pada pukul. Nah, ini ada kata-kata berpapasan. Berarti kita menggunakan wapas ya. Oke, menggunakan wapas. Rumus wapas itu apa? Wapas sama dengan ini jarak dibagi dengan jumlah kecepatan. Jadi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Sehingga tinggal kita masukkan aja, teman-teman. Yang pertama, di sini kecepatan Brahma yaitu 33 km per jam, sedangkan kecepatan Kumbara yaitu 37 km per jam. Maka tinggal kita jumlahkan, teman-teman, yaitu 33 ditambah dengan 37. Nah, sedangkan jarak yang ditempuh berapa? Jarak yang ditempuh yaitu 280 km. Kita tulis di sini 280. Nah, selesai, teman-teman. Tinggal kita hitung aja ya. Oke, kita hitung 280 dibagi dengan 33 ditambah 37 sama dengan 70. Maka nolnya boleh kita coret ya. 0 dengan 0 dicoret, tinggal berapa? 28 dibagi 7 sama dengan 4. Satuannya apa? Karena di sini kecepatannya kilometer per jam, maka waktunya ini adalah satuannya jam, gitu ya. Nah, setelah itu karena ditanyakan pukul berapa, maka kita cek yang pertama ini berangkatnya pukul berapa? Yaitu pukul 10.15. Kita tulis 10.15, sedangkan waktu berpapasannya yaitu 4 jam, maka ditambah dengan 4. 10.15 ditambah 4, maka sama dengan waktu berpapasannya yaitu pukul 14 lebih dengan 15, teman-teman. Sehingga jawaban soal nomor 3 ini adalah E. Bisa dipahami, teman-teman? Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Jika perbandingan antara X plus 3Y dan 2X min Y adalah 4:3, maka maksudnya kita disuruh mencari hubungan antara X dan Y ya, teman-teman. Oke, jadi kita buat perbandingan aja antara X plus 3Y dan 2X min Y. Kita tulis X plus 3Y dibanding itu sama dengan dibagi ya. 2X min Y sama dengan perbandingannya berapa? 4:3. Kita tulis 4/3. Nah, setelah itu kita kalikan silang ya, teman-teman di sini. Oke, X plus 3Y dikalikan 3, jadinya X dikali 3 yaitu 3X ditambah 3Y dikali 3 yaitu 9Y sama dengan 2X min Y dikali 4, maka 4 dikali 2X yaitu 8X, kemudian 4 dikali min Y yaitu min 4Y. Nah, kemudian Y-nya kita taruh di sebelah kiri ya. Jadi 9Y, ini min 4Y-nya pindah ruas jadinya positif 4Y sama dengan 8X. Di sini 3X-nya pindah ruas jadinya min 3X. Oke, 9Y ditambah 4Y yaitu 13Y sama dengan 8X dikurangi 3X, maka sama dengan 5X. Sehingga di sini kita bisa buat perbandingan, teman-teman. Y, X-nya pindah ruas ya, per X sama dengan 5/13. Nah, dari sini teman-teman harusnya bisa menyimpulkan ya, Y per X kan sama dengan 5/13. Jadi kesimpulannya adalah X itu lebih besar dari Y, gitu ya. X lebih besar dari Y. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah A. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Suatu tabung berisi air 1/5-nya. Jika ditambah 6 liter air, tabung tersebut terisi setengahnya.
kapasitas tabung tersebut adalah, oke teman-teman, dari kalimat cerita ini kita buat suatu persamaan ya. Yang pertama diketahui bahwa suatu tabung berisi air 1/5-nya. Kita tulis 1/5-nya itu berarti artinya 1/5 dikali volume tabung itu, kan gitu. Oke, volume tabung itu kita misalkan X gitu ya. Kemudian jika ditambah 6 liter air, jadi di sini ditambah dengan 6 liter air sama dengan yaitu setengahnya, gitu kan? Oke, di sini kita tulis setengahnya, nya itu berarti X. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk mempermudah menghitung, maka masing-masing ruas kita kalikan dengan 10 teman-teman, gitu ya. 1/5 X dikali 10 yaitu 2X. Ditambah dengan 6 dikali 10 yaitu 60 sama dengan setengah X dikali 10 yaitu 5X teman-teman. Nah, kalau sudah 2X-nya pindah ruas ya, jadinya di sini 60 sama dengan 5X dikurangi 2X, positif pindah ruas jadi negatif. Maka di sini 60 sama dengan 5X dikurangi 2X yaitu 3X. Maka untuk mencari X di sini sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan 20. Sehingga soal nomor 5 ini jawabannya adalah C. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 ini kita tentang figural teman-teman. Oke, tentang figural ya. Oke, tentukan satu gambar yang merupakan rotasi dari gambar yang ada pada soal. Oke, diketahui gambar yang pertama adalah gambar ini ya. Oke, ini dirotasikan. Kalau dirotasikan nanti membentuk yang mana teman-teman? Antara A, B, C, D, dan E. Maka gambar awal ini kalau dirotasikan sebesar 180 derajat ke sini ya. Oke, maka nanti jadinya adalah gambar yang A. Sehingga soal nomor 6 ini jawabannya adalah A. Kemudian untuk B, C, D, dan E ini semuanya adalah bukan hasil rotasi, yaitu hasil pencerminan teman-teman. Nah gitu ya. Oke, karena ditanyakan yang rotasi, maka jawabannya adalah A. Bisa dipahami teman-teman? Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. A step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video di channel OP. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe ya. Jika soal PR ini perlu dibahas, teman-teman silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya. Jangan lupa follow Instagram saya di @panoto_fgd. Kami tunggu ya. Terima kasih teman-teman.